Mari bersama kita belajar, teguhkan integritas, junjung tinggi profesionalitas. Inspektorat Barito Selatan bersinergi wujudkan Halo, selamat berjumpa kawan-kawan aksesor perangkat daerah maupun aksesor tingkat Pemda. Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari terkait SPIP atau penilaian mandiri SPIP. Sebelum kita memulai mempelajari bagaimana cara mempersiapkan penilaian mandiri SPIP dan juga bagaimana mekanisme melakukan penilaian, kita bersama-sama saksikan atau kita sama-sama pelajari slide dari BPKP sendiri terkait dengan aplikasi penilaian maturitas SPIP terintegrasi. Dan awal mula aplikasi SPIP ini di launching atau di umum untuk digunakan adalah tahun 2024 kemarin. Jadi alur penilaian mandiri SPIP itu ada 3 alur. Yang pertama adalah persiapan penilaian mandiri, yang kedua pelaksanaan penilaian mandiri, yang ketiga adalah mengiring penilaian mandiri kepada penjamin kualitas atau PK, yaitu inspektorat sebagai penjamin kualitas. Nah, SPIP sendiri adalah suatu sistem pengendalian internal pada setiap badan atau organisasi perangkat daerah, yang mana SPIP ini melekat pada setiap kegiatan, program, dan subkegiatan. Dan itu wajib harus kita laksanakan tata kelola setiap hari untuk menjamin selenggaranya pemerintah yang good government dan clean government, seperti itu. Nah, di SPIP ini kita juga diwajibkan untuk melakukan penilaian mandiri. Seberapa matangkah sistem pengendalian kita di masing-masing perangkat daerah ataupun tingkat pemerintah daerah maupun sampai dengan tingkat OPD. Dan untuk dari tahun 2024 kita telah difasilitasi oleh BPKP dengan penggunaan sistem informasi. Nah, setelah 3 tahapan ini sudah kita laksanakan, yang berperan di dalam pelaksanaan penilaian mandiri adalah ada 4 aksesor tingkat pemerintah daerah, yaitu asesor perencanaan, biasanya dilaksanakan oleh Baperida atau Bapeda, seperti itu. Yang kedua adalah asesor keuangan, biasanya dari BPKAD, aksesor aset juga dari BPKAD, dan aksesor taat biasanya dari inspektorat. Dan ditambah lagi dengan asesor tingkat perangkat daerah masing-masing, yang biasanya itu adalah dilaksanakan oleh bagian perencanaan pada perangkat daerah, gitu. Untuk tugas dan fungsi serta role dari masing-masing asesor. Yang pertama asesor admin Pemda. Nah, admin Pemda dari SPIP ini sendiri itu biasanya dipegang oleh kawan-kawan dari sekretariat bagian Ortal, karena memang landing sektor terkait dengan SPIP, reformasi birokrasi, sakip, dan segala macam itu di bawah pembinaan dari Kabak Ortal. Makanya admin Pemda ini sendiri biasanya ditunjuk dari bagian Ortal, bertugas untuk menambah pegawai ke dalam aplikasi, menginput data-data OPD tahun pertama dan tahun sebelumnya, serta mengklik proses tahapan, setiap tahapan pada penilaian mandiri, itu. Lalu yang kedua, asesor Pemda, asesor perencanaan, biasanya itu dijalankan oleh Baperida atau Bapeda, Badan Perencanaan Daerah. Tugasnya adalah melakukan penginputan data perencanaan tingkat Pemda dan melakukan penilaian pengumpulan bukti tingkat Pemda. Untuk melakukan, biasanya penilaian dilakukan itu penilaian penetapan tujuan dan pencapaian tujuan, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah asesor keuangan, bertugas melakukan input opini BPK, temuan, penjawab terkait dengan laporan keuangan, dan melakukan penilaian mandiri terkait dengan keuangan, penilaian mandiri SPIP keuangan. Yang keempat asesor aset Pemda, sama seperti tugas dan fungsi dari asesor keuangan. Nah, yang keempat adalah asesor taat. Ini dilaksanakan oleh inspektorat untuk menginput temuan-temuan terkait ketidaktaatan berdasarkan dari LHP BPK. Untuk data yang diinput biasanya kurang lebih dengan data yang diinput oleh asesor pada aset maupun asesor pada keuangan.
Nah, lalu yang terakhir adalah asesor tingkat OPD. Tugasnya adalah melakukan penginputan data perencanaan tingkat OPD dan melakukan penilaian serta pengumpulan bukti dukung pada tingkat OPD terkait dengan maturitas atau kematangan sistem pengendalian internal di masing-masing perangkat daerah seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah asesor penjamin kualitas Pemda yang dilaksanakan oleh inspektorat maupun asesor penjaminan kualitas tingkat perangkat daerah. Tugasnya adalah melakukan penjaminan kualitas bahwa penilaian mandiri telah dilaksanakan dengan baik dan bersumber dari dokumen-dokumen bukti fisik yang lengkap dan sah. Nah, alur perannya sendiri, yang pertama admin Pemda mendaftarkan setiap user kepada ke dalam aplikasi SPIP terintegrasi. Setelah admin Pemda melakukan penginputan data user, nah lalu melakukan klik pada sistem untuk melakukan memulai penilaian mandiri, dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh masing-masing asesor. Asesor yang nanti akan berperan dalam proses persiapan penilaian mandiri adalah asesor perencanaan untuk menginput data umum, mengimpor data perencanaan tingkat Pemda, lalu mengimpor perencanaan Pemda tahun selanjutnya, tahun lalu, tahun berjalan, serta memutakhirkan inputan-inputan di dalam aplikasi. Dan juga nanti divalidasi atau dilakukan pengecekan ulang oleh masing-masing OPD terkait dengan data yang sudah diimport oleh asesor perencanaan. Seandainya terdapat kekeliruan atau kesalahan ataupun terdapat tagging yang tidak sesuai, tagging sasaran program Pemda yang tidak sesuai ke program yang diampu oleh masing-masing perangkat daerah, di sini adalah ranah asesor tingkat asesor tingkat perangkat daerah untuk melakukan pengecekan ulang seperti itu. Setelah selesai dilakukan penginputan perencanaan oleh Pemda, maka lalu asesor Pemda lainnya, asesor keuangan, asesor aset, dan asesor ketaatan melakukan penginputan temuan BPK 5 tahun terakhir serta menginput data-data dukung, data-data umum seperti opini BPK, nilai indeks pengelolaan aset, dan segala macam seperti itu. Setelah persiapan penilaian mandiri telah lengkap dilaksanakan, kertas kerja semua sudah diupload, dan data sudah dirasa sudah semuanya lengkap, maka admin Pemda melakukan klik siap penilaian mandiri seperti itu. Nah, setelah siap penilaian mandiri, maka masing-masing asesor dari tingkat Pemda maupun sampai dengan tingkat perangkat daerah melakukan penetapan tujuan untuk tahun berjalan dan penilaian pencapaian tujuan untuk tahun lalu. Nah, penggunaannya nanti di dalam aplikasi nanti akan kita coba pelajari bersama. Ini adalah struktur pelaksanaan PM-nya. Apa yang dilakukan, yaitu melakukan penilaian struktur proses dan penilaian pencapaian tujuan. Untuk penilaian struktur proses adalah tahun berjalan, sementara untuk penilaian pencapaian tujuan adalah untuk tahun lalu, seperti itu. Oke, untuk tahap pertama yang harus kita laksanakan adalah persiapan penilaian mandiri yang harus dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah adalah mempersiapkan kertas kerja yang nanti akan kita import ke dalam aplikasi. Ini adalah penampakan dari kertas kerjanya sendiri. Untuk OPD ini biasanya diisi oleh kawan-kawan dari Badan Perencanaan Daerah. Lalu ada sasaran strategis atau sastra, ini juga biasanya diisi oleh Badan Perencana Kabupaten. Nah, yang ini harus menjadi perhatian dari Bapak Ibu sebagai asesor perangkat daerah masing-masing OPD di SAS OPD, sasaran OPD, karena di sini nanti akan masuk ke dalam tiap-tiap perangkat daerah, sasarannya apa, indikatornya apa. Nah, nanti silakan dilakukan pengecekan ulang bila ada data yang sudah diisi oleh Bapeda, silakan divalidasi. Kalau datanya belum ada diisi oleh Bapeda, berarti tugas Bapak dan Ibu asesor perangkat daerah untuk melakukan pengisian data ini. Nah, oke, set yang pertama di sini ada OPD, kode OPD-nya ini biasanya dari Bapeda, kita mengambil dari kode dari SIPD biasanya, nama perangkat daerah dan anggaran untuk tahun berjalan. Setelah itu ada di tab selanjutnya adalah program. Ini program bisa Bapak Ibu ambil dari DPA atau RK ataupun dari SIPD. Program-program yang ada pada masing-masing perangkat daerah.
Lalu yang selanjutnya adalah kegiatan. Ini adalah seluruh kegiatan yang ada di bawah program pada tab sebelumnya. Silakan diisi seluruhnya. Terus yang tab yang kedua adalah sub kegiatan. Ini adalah seluruh sub kegiatan yang ada di bawah kegiatan pada tab sebelumnya. Sasaran strategis ini data yang diisi oleh Badan Perencana Kabupaten. Di sini menjelaskan tentang sasaran strategis pemerintah dan indikator sasarannya. Seperti contohnya pada poin nomor 1, meningkatnya pertumbuhan potensi dan ekonomi kreatif serta mendorong masuknya investasi daerah. Ini adalah sasaran Pemda. Lalu indikator dari sasaran tersebut, indikator yang menyatakan keberhasilan dari sasaran tersebut ada 3 indikator. Indikator yang pertama adalah inflasi, yang kedua ada PDRB, sektor penyedia akomodasi dan makan minum, serta ada PDRB per kapita. Ini adalah indikator keberhasilan. Bila ternyata indikator keberhasilannya ini tercapai semua, artinya ada pertumbuhan peningkatan atau sesuai dengan target yang diharapkan, berarti sasarannya ini terpenuhi targetnya, tercapai seperti itu. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi potensial dan ekonomi kreatif pada tingkat kabupaten. Nah, lalu di sini ada target kinerja. Target kinerja adalah target yang akan dicapai pada tahun berkenaan. Satuannya adalah satuan. Bila nanti ada indikator berarti biasanya persen. Indikator itu kalau tidak persen biasanya maturitas kalau indikator. Nah, lalu yang kedua adalah negatif atau positif. Negatif di sini diartikan bila capaiannya itu semakin turun adalah semakin baik, maka diberi angka poin 1 di negatifnya. Sebagai contoh inflasi, karena inflasi targetnya ada 3,8, ternyata Pemda mencapainya itu adalah 3,5, berarti kan ada penurunan dari target, berarti kan tercapai karena tingkat inflasinya menurun. Sama halnya dengan stunting. Nah, stunting itu targetnya semakin turun semakin baik, karena kan semakin sedikit stunting, prevalensi stunting semakin sedikit pada suatu kabupaten atau kota. Nah, lalu untuk dalam hal pengisian di sasaran sastra ini, itu satu sasaran minimal ada 1 indikator. Tidak boleh ada sasaran saja tapi tidak ada indikator, atau malah hanya ada indikator tidak ada sasaran. Mestinya harus ada pasangan. Setidak-tidaknya satu sasaran adalah 1 indikator. Boleh lebih dari 1 indikator, tapi minimal 1 di setiap sasaran gitu. Oke. Di sasaran sastra ini adalah tingkat pemerintah daerah. Biasanya yang pegang data yang mengetahui secara teknis adalah Bapak dan Ibu atau kawan-kawan dari Bapeda atau Baperida, bagian perencanaan pembangunan daerah. Nah, lalu yang kedua, tab yang selanjutnya adalah sasaran OPD. Nah, di sasaran OPD ini yang harus kita perhatikan satu persatu terkait dengan sasaran apa yang diimplementasikan oleh perangkat daerah. Nah, nanti di dalam file yang dalam kertas kerja yang ada ini, begitu kita melakukan klik pada setiap sel, itu biasanya ada drop down list. Nanti Bapak dan Ibu tidak diperkenankan untuk mengetik data atau mengetik nama, tetapi harus melakukan klik data supaya nanti rumus yang kita masukkan, sel yang kita masukkan di sini akan melink kepada set-set yang selanjutnya. Makanya tidak disarankan untuk menginput atau mengetik secara manual. Jadi diwajibkan untuk melakukan klik data dan pilih sesuai dengan perangkat daerah yang ingin dicari. Nah, satu yang menjadi catatan Bapak dan Ibu bahwa memang salah satu objek penilaian dari SPP ini sendiri adalah melihat dan menilai kualitas perencanaan kinerja perangkat daerah maupun kabupaten. Jadi memang diharapkan data perencanaannya ini sudah tersusun dan tertata kelola dengan baik. Sebagai contoh di sini Inspektorat Daerah terbitnya tata kelola yang akuntabel. Nah, lalu sasarannya di sini, sasaran dari perangkat daerah ini diharapkan sasaran dari perangkat daerah ini itu menembak kepada indikator pada sasaran Pemda supaya tidak terjadi yang namanya overlapping atau sasaran atau indikator yang menjadi sasaran target di bawahnya lagi berulang seperti itu penggunaan target dan sasaran. Jadi kalau bisa sasaran strategis kabupaten itu tidak lagi menjadi sasaran di tingkat perangkat daerah. Jadi sasarannya perangkat daerah itu adalah indikator dari sasaran yang ada di Pemda, supaya setiap indikator di dalam sasaran strategis Pemda itu terimplementasi oleh masing-masing perangkat daerah. Begitu halnya nanti bila kita membuka ke
tab yang selanjutnya itu sasaran program dan sasaran kegiatan maupun sasaran subkegiatan. Jadi ada kesinambungan bahwa sasaran strategis Pemda diimplementasikan oleh perangkat daerah itu bukan sasaran strategis sendiri, tapi indikator sasarannya. Sama halnya nanti di sasaran program. Sasaran program nanti ini tidak lagi mengimplementasi atau tidak lagi menembak kepada sasaran OPD, tapi menembak kepada indikator sasaran seperti itu. Nah, yang mana yang indikator dan yang mana sasaran ini seperti di sini Bapak dan Ibu bisa lihat. Di sini ini disebut dengan sasaran dan ini disebut indikator. Jadi nanti pada inspektorat di sini terlihatnya tata kelola pemerintah yang akuntabel, berarti nanti harusnya itu di sasaran program tidak lagi ini yang menjadi sasaran. Seharusnya pada saat mengimplementasikan program, sasaran yang menjadi sasaran program adalah indikator yang ini, indikator dari sasaran pemerintah daerah seperti itu, supaya tidak terjadi yang namanya overlapping sasaran atau overlapping indikator. Nah, di tab yang ini Bapak dan Ibu diharapkan untuk melakukan pengecekan ulang terkait dengan target kinerja satuan negatif atau positif. Kalau dia positif tidak usah diberikan nilai, dibiarkan aja kosong. Tapi kalau dia semakin turun semakin baik capaiannya, maka ini harus diberikan tanda negatif. Seperti halnya yang ini adalah inflasi, tingkat inflasi, maka semakin turun nilai target inflasi dari capaian inflasi dibanding dengan target, maka akan semakin baik. Terus yang kedua, presentasi angka kemiskinan ekstrim daerah maupun angka kemiskinan daerah ini juga semakin turun semakin baik. Artinya kan ada capaian yang lebih rendah dari target, berarti itu artinya kan tercapai kinerja yang ingin diharapkan oleh pemerintah daerah seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk kepada sasaran program, karena sasaran OPD ini biasanya ini sudah diisi oleh kawan-kawan dari Bapeda atau Baperida atau Badan Perencanaan Daerah. Kalaupun belum, berarti nanti ya tugas Bapak dan Ibu silakan memasukkan sasaran perangkat daerah. Datanya ini bersumber dari sasaran Renstra sebenarnya kalau tidak salah, Renstra maupun RKP, data sebagai acuan. Itu biasanya Renstra karena dia 5 tahunan. Nah, untuk selanjutnya adalah sasaran program. Ini yang kami sebutkan tadi bahwa program yang sudah kita input di tab program sebelumnya yang di sini itu akan masuk ke dalam sasaran program di sini. Jadi nanti kita hanya memilih kode program saja. Jadi kita melakukan klik saja di sini, nanti otomatis namanya akan muncul, nama program di sini. Sebagai contoh di bawah sini, program 3. Nah, rumusan kebijakan dia akan otomatis muncul seperti itu. Jadi tidak perlu diketik dan sebenarnya tidak diperbolehkan, tidak dianjurkan untuk diketik. Silakan dilakukan klik saja seperti itu. Nah, di sini ada terkait dengan penyelenggaraan pengawasan. Nah, lalu di sini sasaran programnya semestinya di sini yang harus menjadi perhatian kita adalah bahwa kita mencari indikator dari sasaran OPD. Di inspektorat tadi ada berapa indikator? Ini indikatornya ini kan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Lalu indikatornya ada indeks pencegahan korupsi MCP. Nah, berarti seharusnya di sini yang menjadi sasaran dari program ini adalah tingkat kerawanan korupsi seperti itu. Jadi indikatornya apa? Indikatornya di bawahnya seandainya tindak lanjut pengawasan boleh, jumlah persentase tindak lanjut, atau desa berisiko tinggi yang diperiksa, jumlah kegiatan pengawasan seperti itu, atau maturitas SPIP, kapabilitas APIP. Nah, ini bisa menjadi indikator-indikator keberhasilan dari tercapainya indikator yang ini, tercegahnya korupsi tingkat kabupaten seperti itu. Lalu target kinerja nanti dilihat berdasarkan Renstra atau Renja masing-masing perangkat daerah. Nanti ini akan berkesinambungan, berkelanjutan kepada sasaran kegiatan. Nah, pada sasaran kegiatan di sini harusnya sasaran kegiatannya itu adalah indikator dari
dari program, indikator dari program yang menjadi sasaran pada kegiatan. Dan selanjutnya pada sasaran subkegiatan. Nah, sasaran subkegiatan ini adalah berisi sasaran yang asalnya itu bersumber dari indikator sasaran kegiatan, sehingga ada kesinambungan dari masing-masing perencanaan. Sasaran subkegiatan dia menembak kepada indikator kegiatan, sedangkan sasaran kegiatan itu menembak indikator dari program, sehingga ada kesinambungan kinerja. Artinya kan bila sasaran subkegiatan ini terpenuhi, maka akan menunjang capaian sasaran kegiatan. Sama dalam halnya sasaran kegiatan, bila sasaran kegiatan ini nanti indikatornya terlaksana, maka akan mendorong capaian dari indikator pada sasaran program. Dan juga akan, kalau kita tarik undur lagi ke atas, sasaran program ini bila indikatornya terpenuhi, maka akan mencapai tujuan keberhasilan dari sasaran OPD dan sasaran pada perangkat daerah. Jadi ada kesinambungan, keterkaitan antara setiap subbagian perencanaan. Nah, ini yang memang permasalahan yang paling sulit untuk kita tangani, dan memang permasalahan setiap masing-masing perangkat daerah, karena rata-rata adanya ketidakketerkaitan antara masing-masing kegiatan dan subkegiatan. Indikator di dalamnya tidak ada saling keterkaitan, sehingga tidak bisa jadi ada kegiatan atau subkegiatan yang tidak saling mendukung ke sasaran di atasnya. Nah, ini yang sangat menjadi perhatian kita sebenarnya, karena ada permasalahan itu. Nah, ini yang harus kita sama-sama carikan solusinya, bekerja secara intens dengan kawan-kawan Baprida yang sebagai landing sektor perencanaan daerah, supaya untuk memutakhirkan perencanaan pada tingkat perangkat daerah dan kepada tingkat Pemda. Oke, untuk sementara itu dulu untuk pengenalan kertas kerja. Di kesempatan selanjutnya nanti kita akan bersama-sama mungkin akan mempelajari terkait dengan penggunaan aplikasi. Bagaimana cara melakukan penilaian mandiri dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh BPKP, yaitu aplikasi SPP terintegrasi. Oke kawan-kawan, sementara itu dulu. Sampai berjumpa di lain waktu. Mari bersama kita belajar, teguhkan integritas, junjung tinggi profesionalitas. Inspektorat Barito Selatan bersinergi wujudkan perubahan. Langkah pasti menuju cemerlang, dengan semangat jujur dan gemilang. Pengawasan bijak, pelayanan kuat, membangun daerah dengan semangat hebat. Ayo semangat, waktunya belajar. Auditor PPUD siap mengabdi benar. Bersama kita belajar, teguhkan integritas, junjung tinggi profesionalitas. Inspektorat Barito Selatan bersinergi wujudkan perubahan. Langkah pasti menuju cemerlang, dengan semangat jujur dan gemilang. Pengawasan bijak, pelayanan kuat, membangun daerah dengan semangat hebat. Ayo semangat, waktunya belajar. Auditor PPUD siap mengabdi benar. Pengawasan bijak, pelayanan kuat, membangun daerah dengan semangat hebat. Ayo semangat, waktunya belajar. Auditor PPUD siap mengabdi benar. Pengawasan bijak, pelayanan kuat, membangun daerah dengan semangat hebat. Ayo semangat, waktunya belajar. Auditor PPUD siap mengabdi benar. Pengawasan bijak, pelayanan kuat, membangun daerah dengan semangat hebat. Ayo semangat, waktunya belajar.
Auditor PPUD siap mengabdi benar.